Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya Odi Juanda dari UI Watch. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tanggapan, komentar, dan sekaligus saran atas jalannya proses persidangan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Seperti kita ketahui bahwa persidangan itu telah berlangsung lama, baik selama di Solo atau Surakarta maupun sekarang yang berpindah ke Jakarta. Namun hingga hari ini belum ada keputusan, belum ada hasil dari persidangan tersebut. Padahal kita tahu saksi-saksi telah dihadirkan, bahkan hakim pun telah berganti. Keadaan semakin tidak jelas, berlarut-larut, bahkan cenderung seperti dibiarkan untuk tidak ada keputusan. Tentu ini sangat merugikan karena telah menyita waktu yang cukup banyak, menyita energi, menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Mengapa hal yang sebenarnya sepele, yang gampang dibuktikan, tapi begitu lama tidak ada suatu keputusan? Tentu setiap orang ingin melihat dan mengetahui apa hasil dari putusan hakim tersebut. Apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli? Nah, hingga kini rakyat masih menunggu hasil putusan itu. Namun demikian, saya sebagai rakyat Indonesia punya saran untuk dapat menyelesaikan proses itu, di mana menurut saya dengan saran yang saya berikan ini akan memperjelas status apakah Presiden Joko Widodo itu alumni UGM atau bukan, yaitu dengan membuka file penerimaan mahasiswa baru tahun 1980 yang dilakukan melalui program Perintis 1, yaitu saringan bersama masuk universitas atau perguruan tinggi negeri yang meliputi 10 universitas di Indonesia, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, dan Institut Teknologi Surabaya. Ke-10 perguruan tinggi negeri itu melakukan tes bersama dan kelak hasilnya dapat diketahui bersama di seluruh wilayah Indonesia di mana perguruan tinggi itu berada. Jadi, bila seseorang dinyatakan lulus, pasti ada file namanya tercantum di dalam lembaran file tersebut, di mana dapat diketahui oleh seluruh peserta tes, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang ingin mengetahui apa hasil dari tes tersebut. Bila nama itu tidak ada, tentunya dinyatakan tidak lulus. Oleh karena itu, kita buka saja file tersebut. Bila ada nama Pak Jokowi di file tersebut pada tahun 1980, itu berarti Pak Jokowi adalah alumni UGM. Karena juga 3 rektor yang terakhir selalu membela, bahkan menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM dan lulus dari UGM. Akan tetapi, bila ternyata di dalam lembaran file itu tidak ada nama Joko Widodo untuk Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, itu berarti 100% bohong. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover, bahwa menurutnya Jokowi itu tidak pernah kuliah di UGM, tidak pernah menjadi mahasiswa UGM. Oleh karena itu, untuk membuktikan pernyataan Bambang Tri itu, mari kita buka file penerimaan mahasiswa baru Universitas Gajah Mada tahun 1980
melalui program Perintis 1. Karena Pak Jokowi menyatakan bahwa ia masuk UGM pada tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Dengan dibukanya file tersebut akan memberikan kepada kita sebuah kejelasan, sebuah keputusan untuk mengetahui apakah Pak Jokowi alumni UGM atau memalsukan ijazah yang selama ini digunakannya untuk menjadi Presiden Indonesia melalui pendaftarannya ke KPU hingga terpilih 2 kali sebagai Presiden Indonesia. Oleh karena itu, untuk tidak ada kekeliruan lagi, tidak ada hal-hal kontradiksi masyarakat, buka saja file itu. Tidak hanya UGM yang bisa membukanya, sebenarnya 10 perguruan tinggi atau 10 rektor yang tergabung dalam Perintis 1 itu bisa membuka file itu, menyampaikan kepada masyarakat, dan kalau perlu menyampaikan kepada hakim, ini temuan kami tentang apa yang menjadi kontradiksi selama ini. Jadi jika diketahui di lembaran file itu ada nama Pak Joko Widodo, clear sudah, tuntas sudah, bahwa memang Pak Jokowi adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Akan tetapi jika lembaran itu tidak ada nama Pak Joko Widodo, saya sangat percaya dan yakin apa yang dinyatakan oleh Bambang Tri di dalam bukunya Jokowi Undercover bahwa itu adalah palsu. Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM dan tidak pernah menjadi masuk UGM. Dan saya pikir sidang bisa diakhiri karena hanya dengan ini satu-satu jalan untuk mengetahui seseorang masuk ke universitas yang tergabung dalam 10 perguruan tinggi itu harus melalui program Perintis 1. Tidak ada jalan lain. Jadi jika tercantum dalam file lembaran itu nama Joko Widodo untuk Fakultas Kehutanan